Guys, harga Bitcoin naik lagi dan porto kita lagi profit. Aku mau kasih update apa yang sudah kita posting sejak terakhir aku kasih posting soal crypto. Ini hari ini tanggal 6 Juli, so mungkin kalian nonton ini di tanggal 7 atau tanggal 8 Juli. It's okay, walaupun nggak live, no problem, karena gerakan yang penting sudah terjadi. Kita sudah borong di titik termurahnya Bitcoin. Bear market 2026. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah persiapkan diri untuk cuan sebesar mungkin by 2028. Nah sekarang pertanyaannya, kamu juga sudah atau belum? Kalau sudah, congratulations juga. Kalau belum, di sini aku mau ucap kamu belum terlambat, tapi jendela waktu kamu untuk bisa profit semaksimal mungkin makin menipis, makin singkat, makin tertutup pintu itu. Oke? So, di sini aku mau kasih beberapa poin di dalam video ini. Yang pertama, aku mau update apa saja yang kita posting di komunitas VIP biar kalian bisa tahu apa itu yang kita hadapi secara live, real time. Karena kan di VIP kan aku postingan sesuai apa yang ada secara real time. Dia breakdown dari 60.000 ke 58, 57. Di channelnya Mindstack, aku dihujat sama netizen, dibilang bacot salah lagi, malah sekarang mau OTW 45.000. Sedangkan aku sendirian, pasang badan 60.000, fuck off. Nanti aku lihat ketemu kamu lagi di 2028 lebih kayak I don't give a fuck kamu mau ngomong apa. Itu poster aku seminggu terakhir ini. But di sini aku mau sedikit retrospeksi lah, kayak introspeksi ke sifat dan keputusan yang diambil beberapa member di dalam VIP. So ini bahkan bukan netizen ya. Ini member sendiri di komunitas sendiri. Which is I feel sedikit sayang sih rasa begini, tapi ini realitasnya. Beberapa hari lalu, tanggal 1 atau tanggal 2 Juli, itu ada satu member dia postingnya begini. Ya, mungkin kamu nggak bisa lihat di layar ini, tapi ada screen recordnya ya. Dia bilang, BTC will go down below 50.000, seperti yang aku udah bilang sebelumnya. Terus dia secara sarkas bilang, enjoy the 60k bottom. Karena aku kan berkali-kali bilang, 60k is the bottom, just fucking buy. Beli, jangan lihat lagi, 2028 balik lagi, bla bla bla. Nah, dia nunjukin postingan dia, waktu ini di tanggal 6 Februari kemarin. So ini waktu low yang kemarin itu ya. Yang pertama kali aku suruh semua orang sikat di 60.000. Dia bilang, dia yang warna hijau ya, I bet it's gonna be 53.000 atau lower, maybe lower than 50k. Di situ aku jawab, berarti kamu all out sampai 53.000. Cuma pertanyaan ya. Dia jawab, yes. Kalau dia bounce cuma higher low only, habis itu lanjut ke bawah. Nah di sini bukan bukan kewenangan saya untuk bilang kamu salah harus beli, kamu bla 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 ya. At the end of the day, uangmu, keputusan kamu, tanggung jawab kamu, right? So yang aku ucap balik cuma ya udah, I wish you good luck, semoga kamu bener, gitu loh. Nah di sini aku mau kalian lihat as a outsider, pihak ketiga lihat kondisi itu untuk kamu bisa ambil keputusan yang lebih bijak buat kamu sendiri. Karena satu member ini username-nya Lucky, semoga dia beneran Lucky, beneran kembali turun lagi dan lanjut ke bawah $50.000. Tapi kalau kamu bisa analis bukan analis lagi, pertimbangkan risk reward dari keputusan ini, kamu bisa lihat apakah keputusan ini efisien, bijak, dan secara money management masuk atau enggak aturannya, oke? Jadi gini, semua keputusan pakai uang kamu itu harusnya mempertimbangkan resiko kalau salah, reward kalau bener. Setuju nggak? Kalau aku mau beli rumah, aku pertimbangkan semua resikonya. Kalau aku cerai gimana? So itu resiko analysis. And then di baliknya reward analysis. Kalau aku beli rumah ini, chance-nya dia naik berapa persen, dan kalau naik berapa tinggi kenaikannya, banding aset lain kayak Bitcoin, naiknya lebih kenceng atau lebih pelan dari Bitcoin kenaikannya. Ini semua risk reward analysis. Nah kalau kita ngomong khusus di Bitcoin, tadi kan aku analogikan properti. Kalau kita bilang di Bitcoin, di harga $60.000 per satu Bitcoin, 3 kesempatan loh, bukan cuma satu. 6 Februari kamu udah aku kasih tahu, borong di 60.000. Sampai judul videonya, kalau kamu nggak beli 60.000, kamu goblok. Udah aku pesenin sekeras itu. Oke? And then 6 Juni sekali lagi di Twitter aku posting, ternyata Valentine's Day munculnya 2 kali setahun, bukan cuma sekali. Itu clue karena pertama kali dia sentuh 60.000, aku udah bilang, semoga kamu udah belanja banyak Bitcoin untuk Valentine's Day. And then sepanjang bulan terakhir ini aku itu berkali-kali bilang ke teman-teman di komunitas, ini bukan waktunya timing the exact bottom, ini waktunya udah pokoknya masuk jangan lihat lagi. Karena risk reward ratio ini. Oke, nah aku bantu jelasin yang aku lihat itu apa. Saya berpihak ke
Bitcoin kalaupun aku salah. Kalau 60.000 bukan titik termurah, oke? Paling jelek-jelek dia cuma bisa turun ke 45. Itu udah paling banter. Oke, mau lebih pahit lagi, ya udah, gak bisa tembus 40.000. Itu udah impossible. Oke, gak mungkin kepala 39.999 itu impossible di kacamata saya. So, kalau aku salah, 60.000 bukan titik termurahnya Bitcoin. Oke, terus dia omong kondisi terpahit dia ke 40.000 dolar. Aku harusnya ada dana 60.000 beli satu Bitcoin di 60.000 dolar. Terus dia turun ke 40.000. Dengan duit 60.000 dolar ini aku bisa beli 1,5 Bitcoin. Kalau aku salah, 60.000 ternyata bukan bottomnya Bitcoin, malah jebrol ke 40. Uangku bisa nambah ekstra 50% Bitcoin. Itu reward saya. Resiko saya kalau saya salah gak beli sama sekali di 60.000 adalah Bitcoin lari ke puncaknya 2028 dari sini. Which is kalau kamu lihat siklus kemarin 2022 ke 2025, kan 2022 di November Desember aku posting di mana-mana borong 15.000 dolar. Terus dia naik ke 125.000 dolar. Itu kenaikan 8 kali lipat, guys. 800%. Kali ini, let's say dia cuma separuhnya. Bukan kenaikan 8 kali lipat dari titik termurah, kenaikannya let's say 4 kali lipat dari titik termurah. So kemarin dia sempat ke 57.000, oke, kali 4. Ya anggap aja 230.000 dolar. Fair ya? Resiko saya kalau gak beli sama sekali di 60.000, kehilangan profit 4 kali lipat modal saya. Plus minus, bisa 3, bisa 4, bisa 5, whatever lah. Banding ekstra BTC 50% dari 60.000 ke 40.000, itu udah kondisi terburuk atau terbaik. Bitcoin cuma bisa jebol segitu jauh, maksimal. Rewardku kecil, resikonya gemuk. Ngerti nggak? Nah sayangnya, walaupun saya udah usahakan sharing berkali-kali di komunitas, ini waktunya untuk login, jangan lihat, balik lagi. Udah koma aja sampai 2028 lah. Pokoknya masuk. Walaupun sudah aku berkali-kali dengan berbagai macam cara omongin itu, adalah member-member yang all out 100% kecuali harganya udah nyentuh 53.000 baru mau beli. Coba bayangin rasanya orang itu. Again, I don't know the real name ya, karena kita gak pernah ketemu, aku gak pernah. But si username Lucky, bayangin kondisi dia kalau Brian ternyata bener. Dan ini aku gak jamin aku bener. Tapi let's say aku bener. 60.000, oke, pleset sedikit. Dia jilat 57 terus langsung reversal balik. Itu namanya false breakout. Oke, so ini aku username Lucky ya. Udah ready dana sikat 53.000, sisa 4.000 lagi. Udah ready sikat nih. Gak pencet karena aku mau bener. Dari sini dia lari ke 240.000. Kamu nyesel gak? Gimana rasanya miss exact bottom by $4,000? Gak beli sama sekali. Kesel gak? You know. Nah, di sini bukan maksud saya untuk ngatur keuangannya kalian ya. Kalau kalian rasa bisa ke 50 atau bisa ke 45.000 dan ternyata Brian salah, gak apa-apa kalau kamu mau siapin cadangan dana untuk kondisi skenario itu, tapi jangan 100%, ngerti gak? Risk reward dipertimbangkan. Reward aku kalau bener, kalau dia ke 50.000 dari 60.000 itu cuma penurunan ekstra 15% sekian, oke? So aku bisa nambah sekitar whatever that is lah, 18 atau 20% ekstra Bitcoin, oke? Kalau salah aku miss 400%. Tell me, di dunia mana itu masuk akal logikanya? Oke, kalau kamu mau siapin cadangan 20%, 30%, jaga-jaga kalau turun lebih dalam bisa serok lebih bawah. Oke, gak masalah. Gak harus kayak saya yang all in di 60. That's okay. Tapi untuk miss seluruh movement dari area 60 ke area 200-an ribu dolar by 2028, gara-gara kamu ngotot-ngototan cuma mau beli kalau nyentuh 53.000 ke bawah. I feel so bad for you, so bad. Nah, omong gitu. Sekarang kita berada di mana? Well, first of all, aku mau nunjukin apa yang kita udah prediksi di bulan Juli awal. So ini aku udah posting di YouTube, di TikTok, di Instagram, di komunitas VIP juga aku posting hal yang sama. Tanggal 1 Juli 2026, forecast untuk Juli. Ringkasan too long don't read, Juli is gerakan trending yang besar. Oke, ini tertanggal Juli 1. Oke, gimana trading di Juli? Tentukan garis range atas bawah di time frame 4 jam. Trade long kalau breakout ke atas, short waktu breakout ke bawah. Siap-siap balik arah di awal trend kalau harga reversal balik ke arah sebaliknya. Karena kalau reversal itu trending besar lagi di arah berlawan. Nah, di bawah ada banyak penjelasannya, oke? Tapi intinya, aku samain dengan bulan Oktober. Oktober itu bulan yang trending besar juga, tapi trendingnya itu
tren ke atas dulu kenceng, udah profit dari tren itu, reversal langsung tren ke bawah kenceng juga. And then tren reversal lagi, tren reversal lagi. Nah, tergantung kamu cara lihat chartnya bagaimana, bisa jadi kamu argue no itu bukan trending, itu ranging. Ya kalau time frame kamu cukup besar ya betul. Tapi di dunia kita yang tradingnya di jam-jam 4 jam daily, that's a trend. Soalnya range itu lebih sempit lagi, kayak gini. Itu baru range yang sempit kocoknya. Kalau dia tren ke atas, tren ke bawah kayak gitu, itu trending. Tapi juga kalau dia tren naik terus searah, itu juga trending. Kalau dia turun searah, itu juga trending. Nah di sini aku udah tahu polanya netizen. Aku bilang begini, dia bilang, oh orang ini mah bilang bisa naik bisa turun, semua orang bisa ngomong begitu. Tanpa kalian menyadari bahwa kita itu bukan cuma spot investor, kita juga trader. Kalau spot investor sesimpel beli 60.000, jangan lihat lagi sampai 2028. Udah aku bilang berkali-kali beli di 60.000. Tapi karena kita juga trader, kita punya program yang eksekusi trade buat kita di akun kita namanya Jalur Sukses. Yang tahu beres kapan beli, kapan jual, gerakan yang lebih mikro itu trending gitu loh. Jadi gerakannya Bitcoin sekarang, kalau aku buka chartnya ini tanggal 1 Juli di bawah sini. Ini 1 hour bar, mungkin aku ke daily bar biar bisa lebih kelihatan ya. So here's 1 Juli, right? Dia sempat turun ke bawah, tutup di atas, uptrend kenceng sesuai forecast. So, karena kita sudah ada plan A dan plan A-nya sudah kita tahu, begitu dia jalan tren ini, so ini tanggal 1 Juli ya, besoknya aku langsung bilang begini, masih false break dan masih true low di 6 Februari 2026. Dia break ke bawah, tutup di bawah 1 hari, besoknya hijau balik kembali di atasnya, breakout ini, oke? Itu namanya false break. Begitu itu terjadi, aku langsung bilang, bullish, bullish, bullish. Oke? Nice. Saya jadi kepikiran mau pinjam duit untuk borong di bawah. Silahkan. Asal bisa nyicil. Asal tanggung resiko juga ya. Karena ini ke publik, aku harus pasang disclaimer, bukan nasihat keuangan. Oke? But, saya juga kasih call yang lain. Solana di 73-74 dolar di komunitas VIP. Lihat ke harga Solana sekarang. Nih, 82 dolar sekarang. So, udah naik 10% lebih menuju 15%. Hanya hitungan berapa hari doang, oke? Mode gampang sudah jalan guys. Tapi ini semua possible karena kita punya data. Kita punya data yang kuat untuk kasih keputusan yang bagus. Kemudian kita bisa analisa data ini dengan risk reward yang sehat. Kita ngerti 60.000 itu pasti lebih murah banding harga 2028. Kita juga ngerti bahwa 60.000 bahkan hampir pasti, like 95% chance pasti, lebih murah banding harga tutup bukunya tahun 2026. Kalau udah ngerti itu, pokoknya beli. And then kalau mau main beta assetnya Bitcoin, contoh Solana, tapi ada yang lain di daftar komunitas VIP, kita masuk sebagian dana kita ke aset-aset yang saat Bitcoin baru naik 5%, Solana mungkin udah naik 15%. 3 kali lipatnya, misalkan, oke? And then kita siapin sebagian dana kita dimasukin ke alat yang bisa putar Bitcoin kita jadi lebih besar, namanya Jalur Sukses. Semua ini possible karena kita pegang data yang kuat. Everything, semua keputusan yang kita terapin itu berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan emosi. Data, tapi bukan data yang umum. Data yang umum itu ikut kursus trading, pasanglah indikator, Fibonacci level, moving average, Elliott wave, WD Gan, bla bla bla, RSI stochastic, and then kamu kena analisa yang ngawur, yang mungkin ada win streak and then rungkat di satu trade misalkan. Kamu udah lihat ini secara publik, udah terjadi ke beberapa influencer tahun kemarin, yang lagi win streak and then pas di belakang bull cycle, jedor, hilang belasan miliar semalam, oke? You've seen it before. Kita beda. Bulan Juni prediksi saya salah. Ini setelah Oktober di 112.000 di puncaknya bull cycle, dekat di atas. Sepanjang bear market kita navigasi dengan baik. Februari kita bilang anjlok, beli di bawah. Maret membosankan. April lihat trennya mau naik atau turun, trade breakoutnya. Mei kita separuh bulan salah, separuh bulan bener. Juni salah total. Meskipun kita salah di Juni, nggak rugi. Ruginya tipis, sangat terukur. Gitu. Ya rugi sih rugi, tapi tipis lah. Sedangkan bulan Juli, kita akurat, profitnya luar biasa. Very good time untuk masuk ke market sekarang guys. Very good time untuk masuk ke crypto. Very good time kalau you mau dibantu, dongkrakin dan kembangin Bitcoin kamu. Very good time untuk masuk ke Jalur Sukses juga. FYI, untuk kalian yang mau lebih dalam ke dunia crypto tapi lebih sukanya face to face,
saran aku ketemu sama saya di Bali. Bulan Agustus kita akan bikin event. Sekitar video ini kamu bisa ikut daftar, link masuk ke dalam event tersebut. Oke? Itu kalau kamu mau dibantu. Karena kita itu di awal bull cycle. Jangan kamu miss gara-gara, oh aku sebenarnya mau dan pengen, tapi karena gak ada siapa-siapa yang pandu saya, akunya gak pencet tombol apa-apa. Aku gak berani maju. So di sini aku luangkan diriku sendiri. You kalau mau, ayo ketemu di bulan Agustus di Bali. I will show you everything I know. Oke? Dan bukan cuma aku akan tunjukin kamu apapun yang you perlu, tapi aku juga akan memberikan kalian alat-alat top saya. My best strategies, my best alat-alat, my best software, semua dengan satu niat, bikin kamu bisa lebih kaya di bull cycle yang sudah berjalan. Bukan lagi di depan mata, sudah berjalan. Kita sudah mulai bull cycle 2026 sampai 2028. I told you so. Congratulations kalau kamu dengerin kali ini. See you then. Sukses selalu dan semoga kalian bisa ikut sukses di jalur sukses. Bye.